Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi sidratil muntaha. Ya, kalau terang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta. Ya, kalau terang membuka dimerian masalah sanad ya, ini tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudutnya 200 pinten. Sekawan, pinten 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadasana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah bunut barang ini Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah bunut. Terus berhubung nabai, bebas di ponis bit, bisa, ikut, cerita, ada kreatif itu artinya nabai, rawan di ponis apa? Padahal arah nabai di ponis bit itu boleh, bodoh, nabai resiko bisa, arah nabai resiko apa bu? Penjaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sana ini apal. Kulo nganti sana ini apal sanad kulo juga Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil, ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatu zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatu zakir ingatannya. Pulau tak kotor ini sering tafakur, sering taat. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis ini, gitu pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento Pak Mustofa orang nasibe ngene. Roe wong juga sunat ngono sak. Wah watan wong kan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum berapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Terus kulo ya kepen di sini ngaji. Senane kok repot. Buat ini bencaman bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun kita tahu. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu. Ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntaha. Wa hiya fi sama'i sajisa. Ilaiha bersamaan roh Agus Pak gak gawe-gawe ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa?
satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi, yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat karena hadis hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah jauh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh itu jenis indah. Indah itu leren tapi separuh. Kok itu diteruskan benar? Mulanya ya ada kemungkinan sama Isa itu Sabia mereka kata indah itu nyakang leren sampai terus apa leren final, apa leren stempe transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak mana apa? Indah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yuradu bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu minha. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhad, yang madak-madak, tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 sorry. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit bisa adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa yang tadi mayu roju bihin nalardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Selain itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luas. Karena posisinya sama seperti itu. Enggak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha.
Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Jadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham, jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia sentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kau orang anakku, mereka bapak itu lah aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mohon doa terang. Masalah fitrat. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang ibadi kalau terangkan masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kita Muslim ini mulai tadi, sama dulu bab awal ya, babu Isra'i Rasulillah. Kemudian ya, hina usriya bihi, hina usriya apa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi minggu anggar wong pinter cerdas itu kan istinya. Agar tukang istilah itu beli, ono apa? Mulane ketika Mbak Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lama. Itu karangan itu Mbak Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal, malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah dinyutikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj pas di Sidratul Muntaha Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azama ala wahil firyah. Wah hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahil. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azama ala wahil. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah piye bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasulullah. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kalau kau turu gini kok ada, mata yang nawa. Mana agak ulama macam mana bedik, agak bedik jurah ulama. Jadi ahli ibadah, ulama sih bedik. Kalau nanti istiqoroh, ni ku apa jadi ulama bedik, para bedik ku gampang diri dari nak bedik. Ni ku banyak ulama loh, kan? Nanti ulama itu biasa itu. Ulama loh, syaratnya apa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama.
Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a robbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada arat, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak untuk dimakanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah agar ulama sono ngawure, tapi niate ate. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok Nomor kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat Dawi itu Aisyah. Meskipun Dawi Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenis ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balilone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, keliru. Nek mun ulama yo ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balilone. Meskipun balilo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning arat, kemudian menempat. Itu nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma qatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa, fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae laisa kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk doair, ngilangno perasaan hati ngoten kan ngilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoknya Muhammad gak roh ngira. Ya ora tau munggah-munggah tok sidro lho. Wong sak rohku pas mek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Saking lho kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun tentang cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku dong jadi garwane sinten? Jadi salah yang ngomongnya itu tinggi, keluar, keluar dibantah, keluar, no? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama, bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqullu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita hayalkan sendiri, teman-teman. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pengiran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nang kula pas istiqoroh niki malah mabuk malaikat Israil lho pramedeni wong matan wae. Lah niki lho. Niki wonten Luqman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Kula niku buat wali ulama, yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Ora ngarep lan kok kowe ora kentuk ora ngarep. Kalau itu baru duga, berarti cerita guyonan subuh. Tapi nyata, baru. Orang Amerika yang rakuan, sinau, nyebakati sinau, sinau. Sinau biasa namun kawasan sarungan terus untuk sinau itu mesti kadang. Barang batal itu, kalau nggak ada mabuk malaikat Israel, lakukan apa?
Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Lek kula kiai lah ora dicak dalem kula mesti teng pondok. Badan itu Gusti mau tak mati sak niki sama anak kula. Ari kula nawangane ya ora lara maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, yang berarti super amati ya rasanya. Kayak kalau mulai, kayak buatan istighfar, gitu pede mau, nih kalau macam, kalau nih nak istighfar itu rapati ya, kalau pede mau. Ini guyon kalau sama nak kerasaan itu, ini guyon. Guyon lah cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kalau wujud. Dan kalau nak foto nih berjubel nih, ngasih Quran sekejap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kalau nih, mati nawang sujud. Masih cuma hati terus nanti mencukup ras kemati wah berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau udah no. Kalau nu kalian balik mana? Adik memang ini wafat Jumat jam 6:30. Ini konjak kapulo sama Madrasah. Tiap ketemu pulau gak kasih kapulo. Jam 6:30 lagi. Ini gak wah. Kalau ada cucu, saya malaikat itu jalan dulu terus lima sama aku. Karena saya kemisi. Ini sampai kurang-kurang bro. Jadi kurang-kurang berita awal. Si beliau itu sampai kulon terlalu bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngitikan gini. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tulen, itu gak awam tulen, ya ora GR tapi rawam nopo. Iya, pokoknya syukur lah, orang awam tulen butuh syukur lah, ditekir gak awam nopo. Tulen. Jadi kalau cek rawat matur rawi dari. Ya keren bisa dari lesun. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta gimana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyal. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya nak Muhammad dan lam yara robahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhabi Aisyah. Sama betul-betul tak kok buat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak orang lafaz zahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, gua maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko iku pas dina masar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran koyo Prabowo mimpin pasukan. Pangeran koyo dirijen mimpin gebenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulullah Rabbika gitu kan. Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sopor buka pangeran wal malakulan malaikat sopan halih baris berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lawang terbayang ning ngarepe wong pinggire malah ra karu-karuan to bareng pinggire arah kanane tak kirine terus carane top barisan piye carane gerak barisan malah berber napa. Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama makna nih wajah alan teko apa buka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris yo Israil, Jibril, Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana itu.
Padahal jelas lapannya robuka loh. Lapannya jelas apa? Jelas robuka. Lah kalau sampean tanglet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi mau Allah apa jabut nyawani rohit nganti kangelan gue ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ono bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ono wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah apa salam tempelin para kiai. Paham? Padahal itu semua juga diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artinya diam-diam ulama itu ngaku mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok kok. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakwa. La yutakayyaf, laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sak niki ku sadar, kulo niki saiki sadar. Malah ning jeng ben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo paling mau takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal.